Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 27 Juni 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah Omega dari wahyu bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, khususnya dalam memelihara kekudusan hari Sabat. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini, tanggal 27 Juni tahun 2024, berjudul Omega dari Wahyu. Ayat inti terdapat dalam Wahyu 1 ayat 17 yang berbunyi, "Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, 'Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir.'" Yesus yang sama yang telah memberi kita hari Sabat dan yang telah mengarahkan kita bagaimana menjaga kekudusannya adalah Alfa dari kejadian, dan membawa kita selangkah demi selangkah melewati masa-masa melalui penjelmaan, melalui persembahan dirinya sebagai korban yang hidup untuk penebusan dunia yang telah jatuh. Dia diadili, tapi tidak dihukum, karena tidak ada yang perlu dihukum. Setelah persidangan, Pilatus berkata, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Namun, dia menyerahkan dirinya untuk dibunuh, karena bangsanya sendiri iri terhadap dia dan membenci dia. Kristus mati sebagai penjahat di kayu salib Golgota. Dia dibaringkan di dalam kubur. Pada hari ketiga, ia bangkit dari antara orang mati dan memproklamirkan di atas kubur Yusuf, "Akulah kebangkitan dan hidup." Dia naik kepada Bapanya, dan hari ini dia adalah pengantara kita di pengadilan sorga. Kita menelusuri Kristus di sepanjang Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. "Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang." Roh dan pengantin perempuan itu berkata, "Marilah." Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, "Marilah." Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Di sini kita memiliki Alfa dari kejadian dan Omega dari wahyu. Berkat ini dijanjikan kepada semua orang yang menuruti perintah-perintah Allah dan yang bekerja sama dengannya dalam pemberitaan pekabaran malaikat ketiga. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Apa yang Kristus telah sampaikan dalam Perjanjian Lama adalah untuk seluruh dunia. Dikutip dari The Review and Herald tanggal 8 Juni tahun 1897. Demikianlah pembacaan renungan kita pada pagi hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus
memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini diambil dari artikel dalam majalah The Review and Herald tanggal 8 Juni tahun 1897 tentang memasak di hari Sabat. Apa hubungannya Yesus Omega dari Wahyu dengan hari Sabat? Renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 190 paragraf 2. Yesus yang sama yang telah memberi kita hari Sabat dan yang telah mengarahkan kita bagaimana menjaga kekudusannya adalah Alfa dari Kejadian. Yesus adalah Alfa dari Kejadian, dan karenanya Yesus adalah Omega dari Wahyu. Dan Yesuslah yang telah memberikan hari Sabat, sebab Yesuslah Tuhan atas hari Sabat. Bahkan Yesus telah arahkan kita bagaimana caranya menjaga kekudusan hari Sabat, yaitu melalui firman-Nya dan melalui tulisan-tulisan roh nubuat. Kita baca dalam The Review and Herald tanggal 8 Juni tahun 1897, paragraf 3 yang berkata, ketika Tuhan bersabda, besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan, maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah, dan apa yang perlu kamu masak, masaklah. Yang dia maksudkan adalah bahwa hari Jumat harus menjadi hari persiapan kita, di mana kita harus melakukan semua kegiatan memasak kita. Hari Sabat bukanlah hari di mana makanan disiapkan atau dimasak. Jika sangat penting untuk memakan kacang pada hari Sabat, biarkan kacang tersebut dimasak pada hari Jumat dan tetap hangat di dalam oven. Dari penjelasan ini, jelas sekali bahwa hari Sabat adalah hari Sabtu, sebab hari Jumat adalah persiapan untuk menyambut hari Sabat. Saudaraku dalam Tuhan, ini adalah prinsip penting bagi umat-umat Allah. Semua jenis memasak untuk makanan hari Sabat harus dilakukan pada hari Jumat, hari persediaan. Namun, jika ada yang perlu disajikan hangat, dapat dipanaskan di oven. Perhatikan dalam tulisan lainnya, Roh Nubuat berkata, Counsels for the Church, halaman 226, paragraf 2. Memasak pada hari Sabat harus dihindari, tetapi meskipun demikian tidak perlu memakan makanan dingin. Dalam cuaca dingin, makanan yang disiapkan sehari sebelumnya harus dihangatkan. Jadi, hari Sabat bukan untuk memasak atau menyiapkan makanan, tetapi kita bisa menghangatkan yang sudah disiapkan pada hari Jumat. Lalu, Roh Nubuat tambahkan, khususnya dalam keluarga yang mempunyai anak, adalah baik pada hari Sabat untuk memberikan sesuatu yang istimewa, sesuatu yang tidak dimiliki keluarga setiap hari. Artinya, setiap keluarga perlu kreatif. Siapkan pada hari Jumat sesuatu yang istimewa untuk dimakan pada hari Sabat. Dan jika perlu dihangatkan, bisa dilakukan pada hari Sabat. Namun, di sisi lain, setiap keluarga juga harus mengerti bahwa hari Sabat bukanlah hari untuk memuaskan selera. Roh Nubuat berkata dalam The Review and Herald tanggal 8 Juni tahun 1897 paragraf 4. Hendaknya setiap persiapan dilakukan pada hari Jumat. Namun, jangan biarkan hari Sabat dianggap sebagai hari untuk mendapatkan sesuatu yang sangat memuaskan untuk dimakan. Didiklah anak-anak Anda dan setiap anggota keluarga untuk menikmati makanan yang biasa dan sederhana, dan untuk siap menerima berkat yang Tuhan atas Sabat tunggu untuk dilimpahkan kepada semua orang yang bersedia menerimanya. Jadi, kalaupun tidak sempat siapkan yang istimewa bagi keluarga, tidaklah masalah. Keluarga harus dilatih untuk makan makanan biasa dan sederhana pada hari Sabat, sebab fokus kita bukan memuaskan selera lidah, tetapi untuk menerima berkat dari Sabat yang Yesus telah siapkan bagi kita yang bersedia menerimanya. Selanjutnya, dalam paragraf 5 dikatakan, hari Sabat bukanlah hari yang suram, hari yang penuh keresahan dan kegelisahan. Orang tua dapat membawa anak-anak mereka keluar rumah
ke hutan, ke taman bunga, dan mengajari mereka bahwa Tuhan telah memberi mereka hal-hal indah ini sebagai ungkapan kasih-Nya. Inilah beberapa nasihat yang Roh Nubuat berikan kepada kita dalam menjaga kekudusan hari Sabat. Sebab Yesuslah yang menciptakan hari Sabat dan Roh Nubuat adalah kesaksian Yesus. From Heaven with Love halaman 190 paragraf 4 berkata, "Karena Kristus yang menciptakan segala sesuatu, Dia menjadikan hari Sabat. Oleh Dia, hal itu dikhususkan sebagai peringatan penciptaan. Ini menunjuk pada Dia sebagai pencipta dan pengudus." Jadi, saudaraku dalam Tuhan, hari Sabat mengarahkan kita kepada Yesus sebagai pencipta dan pengudus kita. Itu sebabnya masih dalam halaman dan paragraf yang sama dikatakan, hari Sabat adalah tanda kuasa Kristus yang menjadikan kita kudus. Dan itu diberikan kepada semua orang yang dikuduskan Kristus sebagai tanda kuasa pengudusannya. Inilah pentingnya kita memahami pekabaran Alkitab dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Sebab semuanya tentang Yesus dan Yesus yang firmankan. Dan renungan hari ini katakan, apa yang Kristus telah sampaikan dalam Perjanjian Lama adalah untuk seluruh dunia, khususnya hari Sabat. Karenanya adalah bagian kita untuk menghidupkan pemeliharaan hari Sabat yang benar, agar menjadi kesaksian bagi dunia bahwa Sabat adalah hari yang Yesus ciptakan untuk pengudusan manusia. Kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi kita, bahwa Yesuslah yang menyatakan hari Sabat sejak awalnya hingga nanti kita tiba di sorga. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat tentang hari Sabat, yang Yesus telah nyatakan sejak awal hingga nanti kami tiba di negeri baru. Kami terus memelihara Sabat, sebab Sabat kekal adanya. Karenanya, tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hati ini, dan biarlah kami semua membuka hati sehingga Kristus berkuasa dalam hidup ini, agar masing-masing kami menjaga kekudusan hari Sabat sebagaimana yang firman-Mu dan tulisan Roh Nubuat telah nasihatkan, agar Kristus yang adalah pencipta dan pengudus kami dapat menguduskan kami, dan kami dapat merasakan pembaharuan dalam hidup ini, Sabat demi Sabat, hingga kami tiba di sorga dan merayakan Sabat bersama Bapa dan Anak-Nya. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.